Ini pertama kali setelah 1,5 tahun Bunda ya bisa bergabung dengan para bunda yang solehah insyaallah. Nah, andai kata dalam mazhab Syafi'i orang berkurban itu kalau dia mampu dalam suatu keluarga setiap orang berkurban, maka dia sunahkan semuanya berkurban. Tapi kalau dia tidak berkurban, maka makruh hukumnya dia. Dalam mazhab Syafi'i makruh dia tidak berkurban. Tapi kalau ada satu orang saja yang berkurban dalam keluarga itu, maka kemakruhan itu gugur untuk yang lainnya. Memohon ampunannya astagfirullah, memuji kebesarannya masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertama kali setelah 1,5 tahun Bunda ya, hampir 1,5 tahun anak berangkat. Ini pertama kali bisa bergabung dengan para bunda yang solehah insyaallah. Beberapa kali ana mengutip maqalah para ulama, kaifa tazunnu bi abna'i khairin idzan nasya'u bihidnil jahilat. Bagaimana kita bisa berharap anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, sedangkan dia diasuh oleh seorang perempuan yang tidak punya pendidikan. Jadi pendidikan dari seorang ibu itu penting. Kehadiran ayah bunda di sini, insyaallah saya yakin dengan seyakin-yakinnya di antara banyak niat baiknya itu adalah ingin memperbaiki generasi Islam ini ke depannya. Itu tergantung di tangan ayah-ayah bunda yang ada di depannya insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran di sini ada juga menjadi wasilah bagi kita untuk Allah permudahkan masuk ke dalam surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki suatu jalan yang mana di jalan tersebut dia mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kehadiran kita di sini ayah bunda, bunda aja ayahnya nggak ada. Para bunda, mudah-mudahan Allah akan permudah bagi kita jalan menuju ke surga. Surga mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit di hati manusia. Insya Allah keindahan surga itu akan kita perlihatkan, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di taman-taman surga. Majelis ilmu taman surga. Ketika kalian berjalan kata Rasulullah, maka berhenti, farta'u. Berhentilah kalian di taman-taman surga itu. Taman surga itu adalah hilaqal zikri, majelis-majelis zikir, termasuk juga di situ adalah majelis ilmu. Kalau surga aja mala ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, apatah lagi dengan taman-taman surga. Yang namanya taman pasti indah. Surga ada juga taman-tamannya. Betapa indahnya surga, dan insya Allah akan kita masuki bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah apa temanya? Kurban. Panjang temanya tadi itu apa? Kurban sebagai simbol takwa.
Takwa itu penting. Tahu tak apa arti takwa? Siapa yang tahu arti takwa? Yang paling penting dalam hidup kita ini adalah takwa. Orang berilmu banyak, ya kan? Orang beriman banyak, orang beramal banyak, tapi yang tidak banyak itu adalah bertakwa. Terjadi korupsi, ya kan? Kejahatan, perzinahan. Apakah karena tidak ilmu? Karena mereka tidak punya ilmu? Mereka punya ilmu. Pejabat itu banyak ilmunya. Kenapa makan uang negara? Apakah karena mereka tak berilmu? Ya kan? Apakah karena mereka tidak beriman? Saya yakin dengan seyakin-yakinnya dia percaya dengan Allah. Dia percaya dengan Rasulullah. Tapi masih aja perbuatan itu terjadi. Mereka beriman. Apakah karena mereka tak beramal? Mereka beramal, ya kan? Mereka sholat, mereka mengaji, mereka sedekah, kadang-kadang kan? Tapi masih terjadi kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu adalah karena takwa. Mereka tidak mempunyai yang namanya takwa. Takwa itu al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil. Rasa takut yang mendalam kepada Allah. Orang kalau sudah takwa, mereka sudah pasti beriman, insya Allah berilmu, dan insya Allah dia beramal. Itu namanya takwa. Secara umum takwa itu al-imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu yang pertama al-khawfu minal jalil, rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Allah turunkan Al-Qur'an, kita bacakan Al-Qur'an itu. Ya kan? Kita pahami isi Al-Qur'an itu. Kita tadaburi Al-Qur'an itu. Itu namanya wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Takwa kata Imam Ali al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil ar-ridha bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Banyak orang tidak ridho dengan yang sedikit. Kalau Allah berikan sedikit, dia tidak bersyukur, tidak ridho dia. Kalau Allah berikan banyak, baru dia bersyukur. Tapi ketika Allah tidak memberikan dia sesuatu yang ia inginkan, dia tidak bersyukur, seakan-akan dia menyalahkan Allah. Padahal kita tahu, apapun kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Tapi yang paling baik itu adalah rencana Allah. Berapa banyak rencana kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi bagi orang yang bertakwa, rencana yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil ar-ridha bil qalil al-isti'dadu liyaumir rahil, yaitu bersiap-siap untuk hari akhir. Itu adalah makna daripada takwa menurut sahabat Imam Ali bin Abi Thalib. Tema kita hari ini adalah kurban adalah simbol daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam kita mengenal ada namanya tanawwu'ul ibadah. Beragam macam ibadah. Ada namanya ibadah sautiyah yang mengandalkan suara. Membaca Al-Quran itu sautiyah. Belajar bahasa Arab, apa arti saut? Saut, suara. Sautiyah, ada ibadah yang mengandalkan suara. Ada ibadah yang menghadirkan hati, disebut dengan ibadah qalbiyah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati. Zikir penting. Makanya Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sahabat Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, inni la uhibbuka." Sesungguhnya aku amat sangat mencintaimu.
jangan pernah engkau tinggalkan satu doa ini setiap kali selesai solat. Apa doa itu? Doa tidak panjang, mesti harus kita amalkan hari ini. Setiap selesai solat mesti harus kita amalkan. Jangan pernah tinggal doa ini. Apa doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan pernah tinggal doa ini, ya. Setiap selesai solat baca doa ini. Kata para ulama tuh, andaikan doa yang lain itu tinggal nggak apa-apa, yang penting doa ini jangan sampai tinggal. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik. Itu mohon kita kepada Allah. Jangan sampai kita tidak ingat. Zikir artinya ingat kepada Allah. Allahu Akbar itu zikir. Subhanallah itu zikir. Alhamdulillah itu zikir. Mengantarkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbiyah, ibadah yang selalu menghadirkan hati, itu disebut dengan ibadah qalbiyah. Ada ibadah maliyah, ibadah mengandalkan harta. Ada orang punya harta banyak bersedekah, itu namanya ibadah maliyah. Nah, kata para ulama, kurban ini adalah ibadah simbolik. Jadi ibadah simbolik. Berbicara tentang kurban, maka kita tidak pernah terlepas dengan yang namanya kisah Nabi Ibrahim alaihis salam serta Nabi Ismail alaihis salam. Kenapa Allah berikan berbagai macam ibadah seperti apa yang kita sebutkan tadi? Karena kata para ulama apa? Allah juga memberikan bermacam-macam rezeki kepada kita, ya kan? Dan cara mensyukurinya juga berbeda-beda. Banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apa bentuk rezeki? Semua bunda datang sini itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diringankan oleh Allah langkah kakinya sini. Itu adalah bentuk daripada rezeki. Bisa sholat itu adalah rezeki. Ada orang tidak bisa sholat, ada orang tidak diberikan kenikmatan sholat. Rezeki yang Allah, rezeki itu maknanya luas. Kalau nikmat itu sesuatu yang benar-benar kita sukai. Tapi kalau rezeki itu luas maknanya, lebih luas daripada nikmat. Nikmat beribadah itu adalah rezeki. Kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW itu kan lebih susah mereka beribadah. Beriman saja mereka disiksa. Tahu yang namanya Sumayyah, ya kan? Perempuan pertama yang syahid di dalam Islam itu adalah Sumayyah. Dalam keadaan hamil besar, dia ditusuk menggunakan apa? Tombak yang tajam. Oleh siapa? Abu Jahal. Dilihat oleh anaknya Yasir. Amar melihat ibunya disiksa di depan mata. Bayangkan, penyiksaan Abu Jahal itu luar biasa. Tombak ke kemaluannya dalam keadaan hamil besar. Karena apa? Pada saat itu mereka tidak mendapatkan rezeki kenikmatan di dalam beriman dan beribadah kepada Allah. Hari ini tidak. Tidak ada yang mengancam ibu. Ada yang mengancam ibu datang sini. Ada yang mengancam bunda, kalau datang sini kata suaminya cerai kita. Enggak ada. Ada yang diancam seperti itu? Enggak ada. Bahkan senang kadang-kadang. Orang juga banyak senang kalau kita rajin ibadah. Kalau di zaman dulu tidak bisa seperti itu. Mereka harus bertaruh nyawa. Melihat ibu, bayangkan seorang anak melihat ibunya disiksa di depan matanya sendiri, dihujam menggunakan tombak. Hampir-hampir dia itu mengucapkan, bahkan Yasir Ammar pada saat itu mengucapkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak seharusnya diucapkan di dalam Islam. Karena apa? Karena melihat kondisi ibunya benar-benar disiksa dengan tidak berperi kemanusiaan, dihujam menggunakan tombak sampai ke perutnya dari kemaluannya. Tapi dia tetap teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ayahnya Yasir itu dalam sebuah riwayat diceritakan diikat di antara dua kuda, kemudian kuda itu dipecut, kuda itu berlari terlepas kedua tangan, dan itu dilihat oleh anaknya Yasir, Ammar, melihat ayahnya Yasir dan Sumayyah disiksa dengan penyiksaan yang amat sangat dahsyat, hingga pada akhirnya dia mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya ia ucapkan. Maka ketika dia bertemu dengan Rasulullah, dia mengalihkan pandangan, dia malu bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa wahai Ammar, kalau engkau menundukkan kepala, malu saya mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya saya ucapkan. Maka turunlah ayat Al-Quran tentang Ammar, tentang keluarga Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman. Orang yang di dalam keadaan terpaksa seperti itu tidak apa-apa mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan ibadah, tapi mereka masih teguh dengan keimanannya. Begitupun dengan Khabbab ibn al-Arat, mengadu kepada Rasulullah karena disiksa betul oleh kafir Quraisy, lebih parah daripada Bilal bin Rabah. Kalau kita tahu Bilal bin Rabah itu disiksa, Khabbab ibn al-Arat itu lebih parah lagi. Kalau Bilal bin Rabah itu dibayar, ditebus oleh Abu Bakar dengan 9 uqiyah emas, tapi Khabbab ibn al-Arat disiksa habis-habisan, tidak ada yang memerdekakan, sampai orang-orang kafir itu sendiri yang bosan menyiksanya. Sampai tiba di Madinah, Islam sudah kuat. Umar berkata kepada Khabbab, wahai Khabbab, bagaimana, coba engkau ceritakan kepada kami kisah engkau disiksa oleh orang kafir Quraisy sebelum Islam kuat dulu di Makkah. Khabbab tidak bercerita, dia perlihatkan punggungnya, dia buka bajunya, diperlihatkan punggungnya kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Demi Allah, aku tak pernah melihat punggung yang lebih jelek daripada Khabbab ibn al-Arat ini. Karena apa? Karena bekas cambukan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika Islam kuat, Khabbab ibn al-Arat masih khawatir, jangan-jangan ketika kita senang hari ini Allah sudah membalas semuanya kebaikan-kebaikan itu. Kejahatan-kejahatan orang kafir ketika di Makkah itu, hari ini saya lebih aman di dalam beribadah, jangan-jangan saya tidak mendapatkan nanti kebaikan-kebaikan itu di akhirat. Masih ada kekhawatiran di dalam diri. Betapa dia mengadu kepada Rasulullah pada saat itu, karena ketika dia disiksa, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Tuhanmu tentang penyiksaan kami ini, agar mereka itu diberi azab, agar mereka itu diberikan balasan? Apa kata Rasulullah? Kalian ini tergesa-gesa. Bayangkan, penyiksaan seperti itu masih dianggap tergesa-gesa. Diceritakan oleh Rasulullah, di zaman Bani Israel itu ada orang disiksa, mempertahankan keimanannya, ditanam separuh badannya, digergaji kepala. Kalian belum ada apa-apanya, belum. Jadi kalau hari ini kita ada ujian ya, di dalam menuntut ilmu, di dalam beribadah, bersabarlah di dalam beribadah itu. Karena tidak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan ujian orang-orang terdahulu, termasuklah Nabi Ibrahim alaihis salam. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana tadi? Lupa. Apa tadi deh? Judul besarnya tadi apa? Yang ini tadi. Takwa. Sampai ke situ tadi gimana ceritanya tadi? Contoh ibadah apa itu ibadah maliyah? Ibadah dengan harta. Nikmat. Rizki, keamanan di dalam beribadah. Ini kalau kita berikan perbandingan dengan orang-orang soleh terdahulu. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah yang baru hijrah misalkan, datang ke majelis ilmu, hilang sandalnya misalkan, hilang helmnya, ada orang lagi datang, aduh
ya kan? Malas saya ke majelis ilmu itu, hilang sendal saya, hilang helm saya gitu kan. Aduh, baru udah ada apa-apanya itu. Ya kan? Belum ada apa-apanya dibanding dengan orang-orang terdahulu. Hari ini nikmat yang memang wajib kita syukuri itu adalah nikmat keamanan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh kita ke zaman-zaman sahabat dahulu. Di Palestina aja. Ya kan? Susah betul mereka menampakkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hidup di negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya kan? Di Indonesia insyaallah aman kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah memberikan banyak varian ibadah kepada kita? Karena memang Allah memberikan banyak rezeki kepada kita, dan cara mensyukurinya pun juga berbeda-beda. Rezeki beribadah, rezeki bisa sholat, rezeki bisa berzikir, rezeki bisa makan, rezeki bisa buang hajat, ya. Banyak orang nggak bisa buang hajat, ya kan? Itu juga rezeki, kita nggak sadar itu, ya kan? Bayangkan kalau kita nggak bisa buang hajat, mana kita, ya kan? Masuk rumah sakit itu rezeki. Semuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang cara mensyukurinya itu adalah dengan cara yang berbeda-beda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini disebut kata para ulama ibadah ramziyah. Ramziyah artinya ibadah simbolik. Jadi ibadah simbolik dan tidak pernah terlepas dari yang namanya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai simbol penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan dan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian Nabi Ibrahim itu berat, tidak sama dengan kita. Makanya Nabi Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman. 69 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim itu ingin dicabut nyawanya, apa kata malaikat kepada Nabi Ibrahim? Kata Ibrahim kepada malaikat, "Maza turidu?" Apa yang engkau inginkan? Kata malaikat, "Saya ingin mencabut nyawamu." Kata malaikat. Kata Nabi Ibrahim, "Apakah seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu?" Apakah engkau pernah melihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Maka Allah wahyukan kepada malaikat dan berkata kepada Ibrahim, "Hal ra'aita khalilan yakrahu khalilihi?" Apakah engkau pernah melihat seorang kekasih tidak suka berjumpa dengan kekasihnya? Maka pada saat itu Nabi Ibrahim tersenyum, dia pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalilur Rahman, kekasih Allah, Abul Anbiya. Kalau Nabi Adam, Abul Bashar. Kalau Nabi Ibrahim, Abul Bashar adalah bapak seluruh manusia. Itu namanya Nabi Adam. Kalau Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Kalau Nabi Muhammad, pemimpin seluruh para nabi. Nabi Ibrahim itu diuji dengan seorang ayah. Ayah Nabi Ibrahim, Azar, itu bukan main-main. Tukang buat patung, tangan kanan yang Raja Namrud. Bayangkan, kalau hari ini bapak ibu yang soleh-solehah ini punya suami yang tidak soleh, biasa. Yang penting kita berusaha, kan? Nabi Ibrahim, ayahnya itu, ayah kandungnya itu seorang pembuat patung berhala pada saat itu. Semuanya itu diukir oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun menghancurkan segala patung yang ada pada saat itu, hingga sisalah patung yang besar, diletakkanlah kampak itu di leher patung yang besar. Maka marahlah Raja Namrud pada saat itu. Dia berkata kepada Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina?" Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim ini cerdas, dia akalnya itu berjalan dengan baik. Apa kata Nabi Ibrahim? Tanyalah kepada patung yang besar ini. Buktinya itu ada kampak di lehernya. Saya tidak melakukan apa-apa. Kata Raja Namrud, kan engkau tahu
dia itu tidak bisa bicara, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan? Apa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, kata Nabi Ibrahim. Kalau begitu, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat, yang tidak mampu memberikan mudarat? Mereka itu kalau kalah berdebat, maka mainlah dengan kekerasan. Bakar hariku, bakarlah Nabi Ibrahim. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu berhari-hari mereka itu mengumpulkan kayu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dilempar, dalam riwayat diceritakan dilempar dengan ketapel yang besar ke dalam api yang menyala. Api tetap hidup pada saat itu, tapi Nabi Ibrahim membacakan doa. Apa doa Nabi Ibrahim? Apa doanya? Siapa yang ingat? Apa? Benar. Sebenarnya anak yang lupa tadi itu. Apa doanya benar? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Api tetap menyala. Tapi apa kata Allah? Nabi Ibrahim ditawarkan. Ini kita melihat bagaimana penghambaan Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dan ketakwaannya kepada Allah. Kata malaikat datang, "Mau saya selamatkan engkau wahai Ibrahim?" Tidak, kata Nabi Ibrahim. Kalau kepada engkau tidak, tapi kalau kepada Allah iya. Maka turunlah ayat Al-Qur'an, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah yang menciptakan sebab, Allah yang menciptakan sebab akibat, sebab musabab, yang seharusnya api itu menyebabkan panas, membakar sifatnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, api itu bisa menjadi dingin. Tidak hanya dingin, tapi salam. Kalau dingin saja, kata para ulama, dingin itu bisa menyiksa. Bayangkan kalau musim dingin itu. Di Mesir itu, ceritalah dikit dah tentang di Mesir. Kalau musim dingin tuh, minta ampun. Keluar itu tidak sanggup. Kayak gini tidak sanggup. Dingin. Apalagi dingin yang mendinginkan Nabi Ibrahim itu luar biasa juga dinginnya. Dan dingin itu bisa juga membunuh, bisa juga menyiksa. Tapi diselipkan kuni bardan wasalaman, dan memberi selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat Nabi Ibrahim, ikatannya aja yang terbakar, terlepas, tapi Nabi satu helai rambut pun tidak terbakar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cukupkah ujian Nabi Ibrahim sampai di situ? Tidak, masih banyak. Jadi ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan begitu saja sedangkan mereka tidak diuji? Jangan kira kita tidak diuji. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat pula ujiannya. Semakin tinggi pohon tersebut, semakin kuat pula angin menerpa. Jadi kalau kita menganggap saya sendiri yang diberikan ujian, kenapa lah ya Allah berat sekali ujian. Aduh. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-samalah kita. Saya menasihat diri saya pribadi dan seluruh para ayah bunda yang hadir, ayo kita bersama-sama yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Kalau hari ini kita menganggap ujian kita yang paling besar, aduh, Nabi Ibrahim itu ujiannya besar. Makanya dia itu disebut dengan Khalilur Rahman. Makanya dia itu hadir selalu di dalam tahiyat akhir kita. Kenapa Nabi Ibrahim saja yang ada? Tidak nabi-nabi yang lain di dalam tahiyat akhir. Karena nabi-nabi yang lain kita sebut juga kebanyakan. Adam, Idris, Nuh, Hud, gitu kan? Tapi Nabi Ibrahim itu disebutkan. Itu salah satu sebabnya. Karena Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya yang diberi ujian yang sangat-sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu melewati. Dia diuji dengan ayahnya tukang buat patung, diuji menghadapi seorang raja yang zalim, yang ingin membakar dirinya, lulus.
Cukupkah sampai di situ ujiannya? Tidak. Bertubi-tubi ujian itu datang. Dia menikah dengan siapa? Siti Sarah. Bertahun-tahun tidak punya anak. Sampai-sampai Siti Sarah itu kasihan melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia merelakan Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Tidak lama kemudian lahirlah seorang anak. Cukupkah ujian Nabi Ibrahim tadi? Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naluri kemanusiaan muncul di dalam hati Siti Sarah, kecemburuan karena perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar memiliki anak, maka muncullah kecemburuan. Wajar, ya kan? Wajar cemburu. Ada tak yang rela suaminya menikah di sini? Ana rasa ada yang rela, ada juga yang tidak. Kalau suaminya kaya, mampu memberikan, rela tak? Tapi saya kira nggak ada yang rela. Makanya siapa mengatakan itu? Seorang pahlawan perempuan ini, kata dia, tidak mungkin ada seorang perempuan itu yang rela suaminya menikah lagi, walaupun dia menentang, seakan-akan pada saat itu dia menentang hukum Islam yang membolehkan seorang suami menikah lebih daripada satu. Tapi saya juga yakin, bukannya saya menentang hukum Islam, seorang perempuan itu tidak bakalan rela kalau suaminya menikah. Siti Sarah merelakan suaminya menikah. Tapi ketika suaminya menikah dengan Siti Hajar, dia merasa cemburu karena perhatian Ibrahim itu terhadap Ismail itu luar biasa. Diceritakan digendong setiap pulang itu langsung menanyakan Siti Hajar, ada kecemburuan. Apa kata Siti Sarah? Wahai Ibrahim, kalau memang engkau mau saya di sini, maka Siti Hajar silahkan keluar. Kalau tidak seperti itu, saya yang keluar dari sini. Bingung Nabi Ibrahim, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan petunjuk, bawalah Siti Hajar itu ke tempat yang sangat jauh dari Palestina pada saat itu. Karena pada saat itu setelah pulang dari Mesir, bertemu dengan raja yang zalim, maka Siti Hajar ini ada yang mengatakan dia itu hadiah daripada raja yang zalim tadi, atau seorang anak raja juga. Itu ada khilaf di antara para ulama. Yang jelas Siti Hajar ini adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dibawa lagi ke Palestina. Setelah sampai di Palestina, dia menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah punya anak, rasa sayang itu muncul di dalam hati Nabi Ibrahim. Perhatiannya lebih kepada Siti Hajar karena Siti Hajar mengandung anaknya, melahirkan anaknya. Muncullah kecemburuan hingga akhirnya Siti Sarah berkata, wahai Ibrahim, kalau engkau pengen saya berada di sini, maka Siti Hajar keluar. Kalau tidak seperti itu, saya yang keluar. Nabi Ibrahim minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa anak istrinya itu ke tempat yang jauh, yang hari ini kita sebut dengan tempat itu adalah Makkah Al-Mukarramah, yang pada saat itu belum dihuni oleh apapun, tidak ada tanda-tanda kehidupan, padang pasir yang tandus, panasnya luar biasa, tidak ada persediaan makanan, dia diletakkan berdua saja di situ. Ujian Nabi Ibrahim. Kita melihat bagaimana pula ketakwaan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Dibawa lagi sayang-sayangnya ke anaknya itu. Siapa yang tidak sayang dengan anak? Ayub bun tidak pernah nangis perasaan. Karena mungkin hati saya keras. Tapi kemarin ketika berpisah dengan anak itu kan, berangkat ke Mesir, meninggalkan anak istri. Anak itu paling berat perasaan. Hari itu nangis karena memang betul berat berpisah dengan anak itu kan. Bayangkan 1 tahun saya tidak ketemu dengan anak. Tapi hari ini enak kita video call bisa. Zaman dulu mana ada yang namanya video call. Tapi tetap aja kita sedih meninggalkan anak itu. Sayangnya kita. Bayangkan Nabi Ibrahim itu udah lama 86 tahun dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin,
Rabbi habli minas sholihin. Baru dikabulkan oleh Allah melalui Siti Hajar, sudah Allah pisahkan lagi dari dirinya. Tapi Ibrahim tetap taat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diantarkanlah dia ke tempat yang tandus itu, jauh dari Palestina. Ya, tidak ada kendaraan, tidak ada alat penghubung di antara mereka dari jarak jauh. Mereka tinggalkan istrinya di situ bersama anaknya. Apa kata Siti Hajar? Kemana engkau tinggalkan saya di sini? Di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada persediaan makanan. Nabi Ibrahim berat ia meninggalkan istrinya, hingga pada akhirnya Siti Hajar ini adalah perempuan yang solehah, perempuan yang cerdas. Dia pegang ujung jubah Nabi Ibrahim itu. Apa kata dia? Apakah yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Na'am. Satu kali aja ucapan, satu patah dan na'am, iya. Apa kata Siti Hajar? Kalau begitu izan la yudayyi'una, silahkan engkau pergi, Allah tidak akan mungkin membiarkan kami di sini. Begitu keyakinan seorang perempuan Siti Hajar itu, hingga ritual ibadah haji diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ritual itu berangkat daripada kisah seorang perempuan yang takwa, yang sabar, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan. Nabi Ibrahim sedih. Bukan Nabi Ibrahim itu meninggalkan keinginannya, itu adalah keinginan Allah. Di tengah perjalanan ada keraguan di dalam diri Nabi Ibrahim. Lalu datang bisikan, pukulkan tongkatmu itu ke batu wahai Ibrahim. Dipukullah oleh Nabi Ibrahim tongkat itu ke batu sebanyak 3 kali. Dia pukul, terpecahlah batu itu. Dia melihat ada seekor ulat yang hidup di dalam batu yang keras. Dia berpikir, bagaimana mungkin bisa ada kehidupan di dalam batu yang keras? Tidak ada intinya tidak ada tempat bernafas untuk dia, tapi ada kehidupan di dalam itu. Barulah Nabi Ibrahim itu yakin, ya kan? Tidak ada, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada binatang pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Dia pun pergi meninggalkan anak istri. Hingga Siti Hajar ini adalah simbol ketakwaan, kesabaran bagi seorang perempuan. Kalau kita hari ini ditinggal sama suaminya, kulkasnya penuh, ya kan? Makanannya banyak, bisa video call, itu pun juga merintih-rintih kita. Siti Hajar tidak seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia ditinggal di padang yang tandus, hingga pada akhirnya persediaan makanan yang ia bawa sudah habis. Anaknya merintih kehausan. Apa yang terjadi? Dia tetap berusaha. Naik ke atas bukit Sofa, lihat orang di bawah nggak ada. Naik lagi ke atas bukit Marwah, naik lagi ke atas, lihat orang di bawah tidak ada. Bolak-balik. Kalau hari ini Sofa dan Marwah itu enak ya. Semuanya udah pernah umroh? Udah pernah Bunda ya, Insya Allah. Kan datar, karena zaman dulu mana ada seperti itu, daki atas. Panasnya, kalau musim panas luar biasa. Bayangkan Siti Hajar itu, dia tetap bertawakal, berusaha. Dia tidak hanya membiarkan itu urusan ini hanya urusan Allah, saya serahkan semuanya kepada Allah tanpa ada usaha. Tidak seperti itu. Dia tetap berusaha 7 kali. Itulah ritual ibadah haji dan umrah yang kita lakukan hari ini. Itu berangkat dari kisah seorang perempuan yang solehah yang bernama Siti Hajar. Apakah karena dia itu berlari, dia ketemu air, Allah datangkan air? Ternyata air itu datang dari mana? Ada yang mengatakan hentakan dari sayap malaikat, ada yang mengatakan hentakan dari tumit Nabi Ismail alaihissalam. Maka keluarlah air itu, zamzami, mengalir air itu hingga diminum oleh seluruh umat Islam. Tidak pakai habis-habis. Banyak air Zam-Zam itu, ribuan jutaan orang yang datang ke Makkah Al-Mukarramah, lalu air itu dibawa ke negerinya masing-masing. Maka air itu tidak pernah habis-habisnya. Dari ribuan tahun yang lalu
air itu berada di Makkah, maka sampai hari ini air itu tetap bertahan. Ini adalah karunia Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa betapa besarnya peran seorang perempuan yang kita anggap lemah, tapi karena keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keutamaan-keutamaan, mengajarkan kepada ibu-ibu hari ini harus tegar menghadapi segala permasalahan hidup. Tegar kita menghadapi permasalahan hidup. Nabi Ibrahim diuji, Siti Hajar diuji. Ini keluarga Nabi Ibrahim benar-benar sedang diuji. Udah lama tidak ketemu dengan anaknya, bertahun-tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya kan, ketika Nabi Ismail itu sudah berumur, sudah besar, maka apa kata Nabi Ibrahim? Berkali-kali dia bermimpi dia ingin menyembelih anaknya. Fanzur maza tara wahai Ismail, wahai anakku, maka pikirkanlah apa menurutmu tentang mimpi ayah ini menyembelih dirimu. Apa kata Nabi Ismail? Apa kata Nabi Ismail? Dalam ayat itu ada yang hafal ayatnya? Dapat kasih hadiah nanti. Apa? Mengingat-ingatlah apa yang pernah. Apa jawaban Nabi Ismail? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail itu sudah berumur, sudah merajak dewasa, maka Nabi Ibrahim pun bermimpi menyembelih anaknya. Maka dia minta pendapat kepada Nabi Ismail. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Wahai ayahku, intinya seperti itu. Apa? Bunda, ayatnya familiar, lupa. Siapa yang ingat? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur maza tara. Maka jawab Nabi Ibrahim apa? Jawab Nabi Ismail apa itu? Apa jawabannya? Apa kata ibu ini? Kami mau dengar sini suruh pula mikir. Murajaah bun. Apa? Hah? Insyaallah satajiduni minas sabirin. Itu bahasa Arabnya ya. Ya Allah, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku adalah termasuk orang-orang yang bersabar. Itu jawaban anak. Udah lama enggak ketemu disuruh menyembelih. Bayangkan. Siapa yang sanggup menyembelih anaknya? Enggak ada ya orang yang sanggup menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Udah lama enggak ketemu, diuji untuk meninggalkan anaknya. Setelah dia pergi mau ketemu dengan anaknya, dia pun bermimpi untuk menyembelih anaknya atas perintah dari Allah. Apakah Nabi Ibrahim menolak? Tidak. Dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika pisau itu sampai ke lehernya, Allah gantilah Nabi Ismail itu dengan seekor kibas. Ini Allah ingin menunjukkan bahwa betapa besarnya loyalitas dan kesabaran. Allah ingin menguji. Nabi Ibrahim ini kan beriman, ini mesti diuji dengan ujian yang besar. Jadi kalau kita hari ini tidak diuji dengan ujian yang besar, berarti keimanan kita dianggap Allah belum mumpuni. Jadi kalau ada orang ujiannya lebih besar, ini jadi jangan pernah kita berpikir ini kenapa lah Allah memberikan saya ujian seperti ini. Banyak kan kita mengeluh hingga sampai pengen membunuh diri, ya kan? Kenapa saya lah yang besar? Apa salah saya nih ya Allah? Kenapa kita harus berpikir seperti itu? Coba kita berpikir lebih positif, lebih husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini
adalah untuk Allah ingin memperlihatkan betapa keimanan kita itu kepada Allah, apakah sanggup kita melewati itu ataukah tidak. Kalau kita sanggup, maka kita lulus daripada ujian itu. Kalau kita tidak sanggup, sudahlah kita diberikan ujian yang berat, kita tidak sanggup, kita mengeluh, dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa dan pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kurban itu adalah simbol daripada pengorbanan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu artinya apa? Kurban itu berasal dari kata qaruba yaqrabu, artinya mendekat. Kurban itu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya, ia sanggup mengorbankan anak yang paling ia cintai, yang paling ia nanti-nanti, tapi itu perintah Allah, sembelih anakmu, dia tetap taat kepada Allah. Tapi hari ini sebagian harta yang kita punya, Allah ingin kita menyisihkan sedikit daripada harta kita, berkurban untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban memang tidak wajib. Kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan di dalam Islam, tapi efek pahalanya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita berkurban, tabunglah. Saya pun juga menabung. Siapa yang sudah kurban di sini? Sudah kurban? Kurban beda dengan haji. Kalau haji itu wajibnya hanya sekali. Kalau kurban tetap disunahkan. Setiap tahun kita disunahkan untuk berkurban. Untuk apa? Untuk semakin kita mendekatkan diri kita. Kurban artinya meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berkurban, insya Allah, Allah akan semakin dekat dengan dia. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah jalan kehidupan kita akan Allah permudahkan. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan berkurban. Tanggal 10 Zulhijjah kita menyembelih hewan kurban setelah kita melaksanakan ibadah solat Idul Adha. Sekarang bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ini di bulan-bulan yang mulia. Zulqa'dah bulan yang mulia, Zulhijjah bulan yang mulia, Muharram bulan yang mulia. Ada 4 bulan, itu bulan yang mulia. Hari ini kita berada di antara bulan-bulan yang mulia. Pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Hari ini kita berada di awal pertama bulan yang dimuliakan oleh Allah. Semua bulan mulia, tapi 4 bulan ini khusus Allah sebutkan. Karena pada bulan-bulan ini ketika kita beramal soleh, amal soleh itu Allah lipat gandakan. Sebaliknya ketika kita beramal tidak soleh, berperilaku tidak baik, bermaksiat, maka dosanya Allah lipat gandakan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Maksiat Allah larang di setiap bulan, tapi di bulan-bulan ini jangan sampai kezoliman itu bertambah, jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri, karena Allah akan melipat gandakan segala perbuatan buruk kita. Kalau baik perbuatan kita, Allah lipat gandakan kebaikan itu. Kalau buruk perbuatan kita, Allah lipat gandakan juga siksa yang akan Allah berikan kepada kita. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kurban ini adalah simbol daripada ketakwaan. Berbicara tentang kurban, kita melihat bagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, memperlihatkan ketakwaannya kepada Allah, memperlihat kesabarannya kepada Allah, memperlihat loyalitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini hanya diminta untuk menyembelih seekor sapi untuk 7 orang atau seekor kambing untuk 1 orang, untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita inginkan.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Karena kita tidak membahas tentang hukum fikih ya. Kalau ada pertanyaan tentang fikih boleh juga. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu dak. Jadi gini, kalau hukum kurban pertama dia sunnah muakkad ya, tapi ada namanya sunnah kifayah dalam kurban itu. Ada nama sunnah ainiyah, ada namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sama dengan wajib kifayah. Kalau sunnah ainiyah dalam satu keluarga itu semuanya disunnahkan untuk berkurban, sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'i. Ada namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini bukan berarti, ini pemahaman seperti bukan berarti satu kambing itu cukup untuk satu keluarga, tidak. Sunnah kifayah ini kalau satu orang kepala keluarganya itu dia berkurban dengan satu kambing, otomatis yang lain juga dapat, tapi bukan berarti menghilangkan kesunahan dia untuk berkurban. Itu namanya sama dengan kita wajib kifayah. Wajib kifayah itu kalau satu orang sudah sholat, misalkan sholat mayit ya, maka tidak gugur kewajiban yang lain, tapi yang lain masih bisa dia sholat, masih mendapatkan pahala. Andai kata dalam mazhab Syafi'i, orang berkurban itu kalau dia mampu dalam suatu keluarga setiap orang berkurban, maka dia sunnahkan semuanya berkurban. Tapi kalau dia tidak berkurban, maka makruh hukumnya dia. Dalam mazhab Syafi'i makruh dia tidak berkurban. Tapi kalau ada satu orang saja yang berkurban dalam keluarga itu, maka kemakruhan itu gugur untuk yang lainnya. Seperti itu dalam mazhab Syafi'i ya. Itu ada namanya sunnah kifayah. Itu maksudnya itu kalau dalam kitab fikih Fathul Qorib itu dijelaskan itu. Satu kambing mencukupkan semua keluarganya gitu. Yang kedua tadi apa? Makan daging. Yang berkurban itu dia mendapatkan sepertiga untuk bunda berkurban, sepertiganya untuk bunda, sepertiganya untuk kerabat, sepertiganya untuk fakir miskin. Kalau dia 100 kilo berarti 32 kiloan untuk bunda. Itu boleh mengambil di situ, tapi yang paling baik dia cukup makan hatinya saja, karena ya ambil hatinya, yang lain disedekahkan, itu lebih barokah. Tapi jangan pula tentang kekurban kepalanya kita ngambil, kakinya kita yang ngambil ya, dagingnya dia ambil lagi, itu semua ada salah kurban lagi. Seperti itu kan banyak yang seperti itu. Saya ngambil kakinya, apalagi nak dikasih ke orang, kepalanya kita, dagingnya 30 kilo lagi diambil. Keluarga kami tidak kurban, tapi kami mempunyai keponakan yang susah gitu ya, yatim piatu. Kami mengkurbankan si keponakan ini, tapi keluarga kami tidak kurban, tapi kami membayarkan kurban atas nama si keponakan tadi. Itu boleh atau tidak ya? Kalau masalah boleh nggak boleh ya nggak ada larangan bunda untuk mengorbankan orang. Yang penting diniatkan untuk nama dia. Iya. Bunda nggak kurban? Iya, nggak kurban. Kenapa? Cuma ada buat satu kurban nih, tapi keponakan yang kami kurbankan bukan atas nama dari kami keluarga besar gitu, tapi keponakan yang kami kurbankan. Boleh, tapi sebaiknya kurban untuk dirinya sendiri dulu. Keluarga tersebut
Iya. kurban juga. Tapi nggak wajib ya, nggak wajib dia. Kalau dia mau mengorbankan orang lain ya nggak apa-apa, tapi dia tidak dianjurkan ke orang lain. Kalau kita punya kemampuan cukup satu orang untuk kita, maka gugurlah kesunahan bagi yang lain, tapi yang lain masih bisa berkurban. Seperti itu. Itu namanya sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i. Baik nian Bunda ya. Ini nanya aja. Oh, nanya aja. Kali aja kan ada punya kepikiran. Iya benar-benar. Lebih baik nanya kan daripada Iya. kami mengkorbankan orang lain, tapi kami keluarga tidak. Karena dia itu kan nggak mampu. Orang kurban ini kan dia mampu. Nggak mampu nggak dipaksakan berkurban. Yang bunda yang mampu tuh bunda yang seharusnya berkurban. Oh, gitu, Ustaz. Ya kan dia nggak mampu dia. Orang nggak mampu ya Islam tidak memberatkan kita. Bentar. Yang sunnah kifayah itu berlaku untuk keluarga inti gitu ya Ustaz? Iya. Bukan misalkan untuk orang tua, misalkan suami berkurban, Iya. otomatis kan kami sebagai istri dan anak-anaknya kan gugur ini. Untuk keluarga inti. Keluarga inti. Kalau orang tua enggak ya? Enggak. Itu keluarga inti. Kecuali yang kalau yang kita pahami dari Rasulullah itu pernah menyembelih hewan kurban untuk keluarga dan seluruh umatnya itu berbicara tentang pahalanya. Bukan berarti satu itu untuk semuanya, bukan seperti itu. Iya, Bun. Iya. Tuliskan namanya, jadi orang tua dia, suami saya, orang tua saya, kakak-kakaknya sudah meninggal, ada 7 orang, dikurbankan di Medan itu. Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Ya. Tidak ada masalah di situ. Emang ada yang permasalahkan? Enggak ya? Enggak. Enggak apa-apa. Masih boleh. Ada lagi? Cukup kan sampai di sini? Di lingkungan kita yang paling utama di lingkungan kita. Berarti nggak harus sampai miskin ya Ustaz ya? Karena kan sampai RT itu kan, misalkan sampai RT nih, kumpul berapa orang, nanti pembagian itu kan seperti itu Ustaz. Kalau Pembagian dari kurbannya. maksudnya RT itu kan dibagi satu RT itu kan, lingkungan satu RT itu gitu. Padahal kan kebanyakan keluarga itu kan mampu semua gitu. Untuk ini untuk pembagian daging kurbannya Ustaz. begini. Apakah harus pakai miskin? Kita lah yang tahu masalah itu. Kalau masalah itu kita yang memilih. Sebenarnya yang paling utama ya tetangga kita yang. Tapi kalau kita merasa dia mampu, kan kita daging kurban kan untuk membantu ya, maka kita serahkan kepada fakir miskin yang jauh. Itu juga boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai ada keluarga fakir miskin di tempat kita ada, kita jauh ke sana mencarinya, nggak boleh. Jangan seperti itu. Walaupun tidak haram ya, tapi sebaiknya tidak seperti itu. Pembagian daging kurbannya itu kan, pembagian daging kurban itu kan tidak mesti mencari yang itu, semua lingkungan yang Hah? yang menerimanya Yang menerimanya, maksudnya? kan tidak jadi kewajiban harus mencari yang paling. Tidak ada kewajiban. Tapi kan pembagian daging kurban itu kan kaum kerabat, dirinya, ya kan, fakir miskin.
Seperti itu. sampai belasan misalnya sapinya, mau naruh kemana lagi? Jadi dari RT bersangkutan ke RT sini, dari RT sini ke sana masih dalam lingkungan. Tidak apa-apa. Masalah bagi kurban itu kita tahulah sendiri, tak? Pintarlah kita memilah dan memilih. Kita pesankan ke panitia, itu tanggung jawab panitia itu. Tapi jangan sampai ya nampak orang ini kaya, yang miskin, yang kaya dikasih, yang miskin tidak, itu yang tidak boleh. Tidak bagusnya, tidak baik yang seperti itu. Ada lagi tak? Ah, ini berat ini. Kayaknya. Digabung dengan akikah boleh, tapi bukan berarti yang 7 orang itu disitulah akikah, tidak. Misalkan 5 orang kurban, 2 orangnya akikah, boleh. Ada yang ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Biasanya kita memakai yang membolehkan, seperti itu. Tapi yang 7 itu semuanya dikurbankan itu tidak boleh. Semuanya disitulah niatnya kurban, di situ juga niatnya akikah, nggak boleh. Tapi kalau dibagi 2 orangnya untuk ini, tapi beda pembagiannya ya. Kalau akikah mah dimasak, kalau kurban mentah. Seperti itu. Berarti harus mengerti niat di awal Ustaz ya, ini buat akikah atau buat Ya, tapi ribet ya. setelah itu ya, setelah itu Boleh seperti itu. misalnya kita ke masjid nih, kita bilang Hmm. ini buat akikah, minta diminta lagi kan. Iya, karena daging akikah dibagikan dalam keadaan masak. Daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Itu yang harus kita pahamin dari awal. Ada lagi? Udah ya? Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah silap kata.